wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wal ma'asi min al-athar al-qabihah wal ma'asi min al-athar al-qabihah al-madmubah, bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu memiliki dampak buruk, ya, yang buruk dan juga tercela, serta mudirrah, ya, dan juga membahayakan bagi bagi pimpinan anggota tubuh, yaitu hati. Ya, kalau sudah hatinya kena, maka otomatis badannya juga ikut kena. Dalam perkara dunia maupun akhirat. Jadi yang kita bahas insya Allah ke depannya adalah dampak-dampaknya secara menyeluruh. Ya, dampak buat hati kenapa, dampak badan kenapa. Ya, ma la ya'lamuhu illallah, ya, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Di antara efek buruk kemaksiatan adalah hirmanul ilm. Seseorang akan terhalangi dari dari masuknya ilmu. Ya, jadi orang itu kadang-kadang ada banyak orang yang ikut kajian sana sini. Tapi pertanyaannya, berapa banyak kajian itu bisa berefek kepada dirinya? Bisa jadi ketika kita ikut kajian, di dalam itu kita merasakan takut, betul nggak? Tapi begitu keluar kajian, hati kita berubah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini karena kemaksiatan sebenarnya. Maka inilah dampak besar, ya. Kenapa? Fa'innal ilmu nur yaktihuhullah fil qalb. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Nur di sini maksudnya apa? Cahaya di sini. Cahaya hidayah. Jelas? Nah, cahaya hidayah ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati seseorang. Sedangkan lawan dari cahaya tadi kegelapan. Dari mana hasil kegelapannya? Maksiat, otomatis lawannya. Sedangkan kemaksiatan tudfi'u dzalikan nur, yang bisa memadamkan cahaya itu. Makanya ya ikhwah, antara orang nuntut ilmu dibarengi dengan kemaksiatan kayak minyak sama air, gak bakal nyatu. Kalau kita bicara masalah ilmu dan kita berbicara masalah manfaat dari ilmu, maka jangan pernah kita mudah untuk meremehkan kemaksiatan. Karena pada dasarnya orang yang berilmu itu maksiat gak sih sebenarnya? Ada kemungkinan maksiat? Banget. Tapi perhatikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya,
di dalam surat Imran tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka bermaksiat. Ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum." Ini ayatnya. Kelihatan? Ya. Apa yang terjadi? Dzakarullah. Ketika mereka melakukan kemaksiatan dan mereka tahu efeknya, maka mereka akan bersegera mengingat Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam proses mengingat Allah Azza wa Jalla inilah yang kemudian mereka akan bersegera meminta ampun. Kenapa? Karena mereka kenal dan sadar bahwa ketika kemaksiatan itu mereka nggak segera kembali kepada Allah, berefek kepada kehidupannya, baik ilmunya ataupun kepada hubungannya kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Sampai kemudian Imam Qadhi Ibn Iyad mengatakan, ketika aku bermaksiat kepada Allah hari itu, maka aku terlihat bekas kemaksiatanku terhadap istriku dan juga tungganganku. Kenapa? Istri dan tunggangannya bermasalah. Karena efek dari apa? Kemaksiatan yang terjadi. Makanya kemudian ya ikhwah, bahkan ilmu yang dia tuntut pun bisa hilang dan gak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Karena mereka terhalang dari hidayah ilmu tadi. Karena pada sesungguhnya Allah memberikan petunjuk dan bisa mengamalkan seseorang dengan ilmunya karena hidayah dari Allah dan didasari dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya masalah ini di dalam surat Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Al-Hujurat itu surat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Allah katakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan buat mereka cinta terhadap keimanan itu. Ya, Allah yang menjadikan kalian ya merasa nyaman dan bahagia ketika kalian melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah akan kuatkan di hati kalian. Sehingga apa? Orang kalau sudah praktek sama ilmunya, karena di antara yang menjadikan ilmu itu nggak bermanfaat, di antaranya ilmu nggak bisa dipraktekkan. Kenapa? Bisa dari dua sisi. Bisa jadi dari ilmu yang sendiri yang bermasalah, atau bisa jadi dari orangnya bermasalah. Paham di sini? Kalau sudah orangnya bermasalah, kenapa? Karena mereka menuntut ilmu dihiasi dengan kemaksiatan. Nanti akan ada contohnya. Ya. Sehingga ilmunya hilang. Ya. Makanya kalau mereka bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik karena hidayah dari Allah, secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari apa? Membuat mereka benci terhadap kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya petunjuk. Caranya Allah buat senang mereka terhadap urusannya kepada Allah, dan juga Allah buat benci mereka terhadap perusaknya. Itu satu paket dan secara otomatis. Ketika seseorang itu taat, maka Allah berikan kehidupan yang berkah. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian diberikan contoh, walamma jalasal Imam Syafi'i baina yaday Malik. Pada waktu Imam Syafi'i duduk ya di hadapan Imam Malik, buat apa? Membaca, menuntut ilmu. Wa qara'a alaihi, sehingga membaca kepada Imam Malik, a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Ya, al-fitnah di sini bukan pakai tak, pakai ta ya. Ya, ini maksudnya adalah kecerdasan. Ketika itu Imam Malik melihat kecerdasannya, ya, kemudian watawaqqudi dakaihi, dan kesempurnaannya. Bagaimana kemudian dia bisa memahami dengan sempurna.
ya, dan juga wa kamali fahmihi, ya, dan juga pemahamannya yang baik. Menjadikan apa? Faqala inni ara Allah qad alqa ala qalbika nur. Maka kemudian Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah Subhanahu, aku telah melihat bahwa Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang cerdas dan faham kalau mereka tidak diberikan petunjuk sama Allah. Kita bicara ilmu agama, bukan ilmu dunia. Jelas. Karena kalau orang mempelajari ilmu dunia buat pinter, ya, orang yang dolim pun pinter dunia. Paham ya? Tapi begitu kita bicara masalah ilmu agama, kita bicara petunjuk Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang katanya ilmu akhir, ilmu dunia itu nggak butuh ketaatan kepada Allah dan lain sebagainya. Coba perhatikan baik-baik ya, hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abdullah ibn Amr ibn As, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Antum harus paham ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut. Yantazi'uhu minal abad. Nanti para ulama mentafsirkan hadis ini beberapa tafsiran. Ya, yang dicabut dari seorang hamba dengan sekali cabut. Ya, kayak istilahnya begitu dicabut langsung jadi nggak ngerti apa-apa, berangsur-angsur. Paham ya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan dimatikannya para pembawanya. Siapa? Para ulama. Makanya di antara ulama salaf mengatakan ketika aku mendengar seorang alim meninggal, maka seakan-akan anggota tubuhku ada yang hilang. Karena mereka takut, khawatir. Tapi kalau sekarang kita dengar ulama meninggal, tenang, kayak nggak ada apa-apa. Tapi begitu dengar ada seorang viral meninggal, semua bicara. Ini realita yang kebalik ya. Karena kalau sudah ulama meninggal, kita mulai ngambil, kita ini butuh nggak fatwa? Butuh nggak? Butuh tempat bertanya nggak? Butuh. Tiap hari butuh, betul nggak? Kita ngarimin masalah yang nggak paham. Kalau kita ambil sembarangan, makanya para ulama mengatakan apa? Fandur amman ta'khudhu dinakum. Lihat kepada siapa kalian ngambil ilmu agama. Karena ketika kita salah jalan, apa yang terjadi? Secara otomatis seseorang akan terjauhkan dari hidayah. Padahal apa? Mereka bertanya masalah agama supaya dapat solusi. Ketika salah tanya, dapat tambah masalah namanya. Ya, lihat hadis ini. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman. Sampai enggak ada seorang ulama. Apa yang terjadi? Manusia di saat itu tetap butuh fatwa. Tetap butuh tempat bertanya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jelas di sini. Kalau sudah nggak ada tempat bertanya, otomatis orang ngambil sembarangan orang yang dikira alim. Kalau sudah nggak ada orang yang alim sama sekali, disitulah letak permasalahannya. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia mengambil orang-orang yang jahil. Orang yang jahil itu dia tidak bisa menyelesaikan masalah dirinya, apalagi menyelesaikan masalah orang lain. Makanya sering kadang-kadang ketika kita tanya masalah kita kepada teman kita yang jauh dari agama, apa jawabannya? Mereka nggak pernah ngarahin kita kepada agama, betul nggak? Mereka akan mengarahkan kita kepada hawa nafsunya. Kalau sudah mengarahkan kepada hawa nafsunya, maka di saat itu manusia akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai dikatakan nggak ada lagi orang mengatakan Allah. Ya, ada tafsirannya nanti kita jelasin. Ya, akhirnya apa? Fa'aftau bi ghairi ilm. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu apa? Ilmu agama. Karena di saat itu kalau kita bicara ilmu dunia semakin maju. Semakin maju. Antum kalau tahu. Ya, akhir zaman dunia itu bukan mundur, jangan salah. Semakin maju. Nanti saya buktikan hadisnya. Ya, fadallu
wa adallu. Ya. Mereka yang ditanyai nyesatin, ya, kemudian juga menyesatkan. Tersesat dan menyesatkan. Inilah efek ketika seseorang tanya bukan pada tempatnya. Karena di saat itu sudah nggak ada lagi orang yang bisa ditanya dengan baik. Mulai seseorang mengandalkan pendapat pribadinya daripada dalil Quran dan Sunnah. Kalau sudah kayak gini, tunggu kehancurannya seorang manusia. Maka ya ikhwah, sekarang lihat, ketika seseorang sudah mulai ya mengambil fatwa tanpa ilmu, apa yang terjadi? Maka mereka mengukur agama pakai dirinya. Masa ini nggak boleh? Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh, maka hidup ini semua susah. Betul apa enggak? Karena mereka mengambil hukum dengan mengukur hawa nafsunya. Ini haram, itu haram, agama punya dia berarti. Bukan punya orang banyak. Karena orang banyak ya populernya melakukan ini, sedangkan dia melakukan dengan caranya sendiri. Coba kebayang ya ikhwah. Bagaimana kemudian Rasulullah mengatakan berkaitan masalah ini, maka seseorang yang megang agamanya seperti memegang bara api. Karena orang yang mengambil ilmu dengan sebenarnya mereka minoritas di saat itu. Ya. Apa tafsiran masalah ini? Al-Imam Nawawi mengatakan, coba perhatikan, bahwa yang dihapus ya bukan dari para penghafalnya, akan tapi maknanya pembawanya mereka meninggal dan manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemutus hukum, memberikan hukum dengan kejahilannya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu Quran dan Sunnah. Karena para nabi itu mewarisi ilmu apa? Mewariskan ilmu syar'i, bukan tentang perkara dunia. Ya. Sehingga ketika ilmu itu hilang, apa yang terjadi? Maka matilah sunnah Nabi SAW. Kalau sudah mati, akhirnya meratalah kebodohan dan kezaliman. Ini realita. Ini yang terjadi ya ikhwah. Tapi kalau ada orang-orang yang mengamalkan sunnah, maka dunia ini masih tegak. Munculnya adab Allah gara-gara apa? Kita sudah pernah bahas. Gara-gara apa? Kezaliman manusia. Maka muncul adab di mana-mana. Pernah Aisyah ditanya tentang masalah kegoncangan gempa bumi. Kenapa? Ketika Allah melihat hambanya bermaksiat, maka Allah cemburu. Maka Allah perintahkan kepada bumi untuk apa? Goncangkanlah. Kita pernah bahas ini. Ya, ini menunjukkan di saat itu akhirnya kerusakan di mana-mana. Kalau sudah ilmu dicabut, bahkan pendapat para ulama di antara Imam Dahabi mengatakan, ya, mereka itu tidak berikan ilmu kecuali sedikit. Jelas. Sekarang tidak tersisa dari ilmu yang sedikit kecuali sedikit saja di manusia. Sungguh yang sedikit dari mereka, kalau mereka mengamalkan sedikit tersebut, maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi mereka. Pertanyaannya, ilmu dari zaman ke zaman tambah banyak atau tambah sedikit? Yang praktek tambah sedikit. Antum bisa bayangin, dulu seseorang ketika ada majelis ilmu mereka nulis luar biasa. Dan mereka berusaha menghafalkan, berusaha meletakkan di kepalanya. Bahkan dulu perkataan pribadi itu lebih sedikit daripada mereka berbicara Quran dan Sunnah. Sekarang yang menjadi kenyataan adalah orang berbicara Quran dan Sunnah itu lebih sedikit. 1-2 hadis tapi dijabarin sampai berapa? 2 jam. Sisanya perkataan siapa? Pribadi. Kalau sudah perkataan pribadi, bisa sejalan dengan Quran dan Sunnah? Jawabannya tidak. Maka hati-hati ya ikhwah. Kenapa kita butuh dalil? Karena kita butuh kehati-hatian. Ketika seseorang mulai mengamati pendapat pribadinya, maka di saat itu dia mulai akan terjerumus kepada kesalahan yang besar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW berbicara tentang generasi terbaik. Siapa generasi terbaik? Rasulullah dan para sahabatnya. Dan orang-orang mengikuti sahabatnya. Karena mereka berbicara kembali kepada Quran dan Sunnah.
Ketika mereka bertanya tentang sesuatu, apakah Rasulullah pernah mengatakannya? Selalu bicara seperti itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an? Mereka selalu tanya dengan dalil. Ketika sekarang orang berbicara tentang dalil, maka mereka mengatakan sekarang susah. Apa-apa dalil. Enggak bisa langsung dikasih matengan. Ya ikhwah, kita ini butuh petunjuk yang sebenarnya. Kalau bicara pendapat pribadi satu dengan yang lainnya, kepalanya beda-beda. Betul? Tapi ketika kita berbicara masalah hak, kita kembali kepada bukti yang benar juga. Maka seorang ketika jauh dari bukti yang benar, mereka bisa mengamalkan ilmu yang sebenarnya. Sudah ilmunya sedikit, kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka jauh dari praktek ilmu yang sebenarnya. Ini efek ketika seseorang mulai bermaksiat. Ketika dia bicarakan masalah dalil, mereka menolak secara jelas dengan mengatakan kayaknya, apalagi kalau pendapat pribadinya ya mulai berseberangan dengan Quran dan Sunnah, maka di saat itu mereka akan mencari pembenaran. Ya, makanya ketika seseorang membenturkan pendapat pribadi ya dengan hadis Rasulullah SAW, jangankan pendapat pribadi, pendapat ulama dibenturkan dengan hadis untuk mencari pembenaran, di saat itu mereka akan terkena fitnah. Al-Imam Ahmad mengatakan, ya kata Imam Ahmad, aku heran dengan seseorang yang mengetahui tentang kesahihan hadis dan kesahihan riwayatnya. Kemudian mereka mengatakan qala Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mereka mengatakan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Allah katakan, hendaklah takut, surat An-Nur ayat 63. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya. Mereka akan mendapatkan apa? Fitnah. Atau mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Maka kata Imam Malik mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala bicara masalah fitnah? Tahu fitnah yang dimaksud apa? Kufur. Jadi efeknya ketika orang benturin dalil yang benar ya dengan pembenaran dirinya, maka mereka bisa jadi kufur. Bukankah Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Yang dimaksud fitnah di sini apa? Kufur. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya efek orang-orang yang memberontak terhadap ilmu yang benar dan mereka melakukan kemaksiatan bukan sekedar kehalang. Tapi apa yang terjadi? Mereka akan jadi orang yang kufur. Bukan perkara yang ringan ya ikhwah. Coba perhatikan ini. Ini dia. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Ya. Fitnah itu apa artinya? Kufur. Inilah yang dimaksud. Maka orang yang benturin cari pembenaran, mereka berujung pada apa? Kufur. Konsekuensi ringan nih. Ini konsekuensi besar dalam hidup. Makanya mereka ketika bicara Quran dan Sunnah, kenapa nolak terus? Ya karena ini ya ikhwah. Inilah yang mereka lakukan di balik semua itu. Akhirnya mereka terhalang dari kebenaran. Padahal kebenaran depan mata. Makanya akhirnya sampai ada yang ngomong apa? Ketika diharamkan tentang masalah riba, loh, kenapa kok bacanya surat Ibrahim? Saya kan umatnya Rasulullah, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan itu supaya apa? Bisa ngelak dari perkara haram. Bayangin antum, bayangin. Kira-kira ketemu sama orang kayak gitu gimana rasanya? Apapun yang bisa buat mereka mengelak mereka. Ini namanya kehalang dari kebenaran karena maksiat. Sehingga mereka merasa maksiatnya itu pokoknya gimana caranya ada fatwa halal. Manfaat ilmu.
Tidak sama sekali. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menjadikan ilmu itu tidak bermanfaat adalah ketika seseorang menjadikan ilmu itu sebagai bentuk pengakuan. Ini di antara kemaksiatan. Paham ya? Kadang-kadang orang menjadikan ilmu, kalau orang alim berarti nanti dihormati. Betul nggak? Iya kan? Kalau nggak disebut kiai, nggak noleh. Nggak ngerti. Belajarnya lama gini dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti ini, ya, mereka yang mencari pengakuan, ya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka dari kebaikan sebenarnya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya, di dalam Kanzul Ummal sebutkan la yajidu abdun haqiqatal iman hatta yada al-mira. Seorang itu nggak akan pernah merasakan hakikat iman sampai mereka meninggalkan apa? Debat. Kenapa? Karena debat itu ada yang debat kusir. Tahu debat kusir? Ketika seseorang debat, ya, mereka ingin iqamatul hujjah. Kalau orangnya ngeyel, berhenti. Kalau enggak, dia yang dosa. Karena pada dasarnya wa huwa muhaq, sedangkan dia apa? Benar. Ya jangan diterusin. Ketika orang itu menolak, ya sudah. Ya, artinya dia tidak bisa dikasih tahu dengan iqamatul hujjah. Apalagi orang manusia mulai mengatakan pokoknya, ya sudah. Jangan terusin. Karena pada dasarnya mereka walaupun benar, nentang enggak kira-kira? Pasti. Ya. Maka kemudian wa yada'ul kadiba fil mizah, dan meninggalkan dusta dalam apa? Bercanda. Ya. Wa huwa yara annahu law syaa'a la ghalab. Ya. Dan dia melihat kalau dia, ya, pasti menang. Ya. Maka disinilah kondisi, ya ikhwah, seharusnya seseorang itu menjauhi debat. Kenapa? Seseorang yang memakai ilmunya buat debat, al-mira' wal jidal fil ilm yudhibu nuril ilm minal qalbi rajul. Seorang yang memakai ilmunya buat debat, ya, dan bertengkar, Allah akan cabut cahaya dari hatinya. Bukannya tambah bisa praktek, mereka tambah jauh dari praktek. Ilmunya cuma sampai di mana? Mulut. Bas. Bahkan naudzubillahi min dzaliknya lagi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Wahab, disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas, ya, dan ini dinukil di dalam kitab Hilyatul Awliya, Jami' Ulum wal Hikam juga, al-mira' fil ilm yuqasil qalb wa yurthud daghan. Orang yang berjidal, debat kusir di dalam perkara ilmu akan buat hatinya keras dan mewarisi kedengkian. Kalau dia kalah nih, bukannya dia tambah senang sama orang yang nasihati, tambah iri dengki. Bencinya luar biasa. Karena pada dasarnya ilmunya buat apa? Sekedar buat cari pengakuan. Kalau sudah seperti ini, bukan mewarisi ketaatan kepada Allah, malah justru mewarisi kemaksiatan. Ini yang disebut bagaimana mereka terhadang dari ilmu sebenarnya. Jadi kemaksiatan dan salah niat itu mengerikan buat para pelakunya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kemudian seseorang memakai ilmunya buat apa? Merendahkan orang lain. Ya, karena pada dasarnya disebutkan, ya, di dalam kitab Al-Furu' yang ditulis oleh Imam Ibnu Muflih, dikatakan talabul ilm afdalul a'mal liman sahhat niyatuh, bahwa menuntut ilmu merupakan amalan yang paling utama. Bagi siapa? Bagi niatnya yang benar. Pertanyaannya, niat yang benar bagaimana? Maka dikatakan yanwi yatawadha wa yarfa'anhul jahl. Tujuannya dua. Buat apa? Supaya dia rendah, merendahkan dirinya dan mengangkat kebodohan. Karena pada dasarnya seseorang nuntut ilmu itu fasenya 3. Antum kalau nuntut ilmu, orang bisa galak gak kalau nuntut ilmu? Bisa gak galak? Kapan galaknya? Kapan main sikat kanan kiri? Di awal.
dia jadi sombong di awal. Makanya orang kalau sudah baru hijrah nuntut ilmu, aduh sudah, nah, nggak cocok sikat, kelihatan baru duduk tuh, ya, karena disebutkan di dalam kitab Hilyatut Thalabil Ilm nih oleh Syekh Bakar Abu Zaid bahwa orang nuntut ilmu itu 3 fase. Yang terakhirnya ngerasa bodoh. Terakhir, ya. Fase yang pertama, man dakhala fi syirbil awal takabbar. Orang kalau sudah masuk pertama baru duduk, itu galak-galaknya itu. Enggak cocok sikat pakai dalil. Padahal kalau dia tahu ilmu itu subhanallah ya ikhwah. Ya. Kemudian wa dakhala fi syibri tsani tawadhu. Dia mulai apa? Merendahkan dirinya ketika di mana? Di fase kedua. Fase ketiga, man dakhala fi syibri tsalits alima annahu ma ya'lam. Dia sadar kalau dia enggak tahu apa-apa. Ternyata ilmu luas. Ulama mengatakan ini. Penjelasannya detailnya ada A, B, C dengan berbagai macam dalil. Ternyata dia enggak tahu apa-apa. Inilah ya ikhwah. Makanya kemudian para ulama ketika dipuji mereka enggak ngerasa dirinya baik. Kapan? Ketika masuk ke fase yang terakhir. Makanya kalau masih baru belajar, wajar kalau galak-galak. Karena apa? Pengetahuannya baru di awal. Tapi begitu mulai kedua, dia mulai merasakan, ya Allah, saya ini salah dulu dan sebagainya. Ketiga, dia nggak akan pernah mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan dari muridnya sendiri. Karena pada dasarnya dia tahu bahwa ilmu itu luar biasa, lautan. Jelas ya ikhwah. Maka dia pun akan berhati-hati. Apakah dia salah atau tidak, dia bahkan lebih melihat bahwa dirinya itu banyak kurangnya. Inilah orang-orang yang menuntut ilmu dengan baik. Tapi kalau enggak, maka dia akan menjadi orang-orang yang jauh dari petunjuk. Bahkan, ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau mau menuntut ilmu dengan baik dan ilmunya bermanfaat dengan baik, haruslah dia melakukan fase ini. Lihat ya ikhwah. Seorang kalau sudah punya ilmu ditumpuk sama dia dan gak diamalin, efeknya apa? Efeknya apa? Sombong. Jadi 2 sisi manusia itu. Kalau orang berilmu ada 2 sisi. Kalau gak sombong, kalau gak rendah hati. Paham ya? Yang rendah hati yang siapa? Yang ngamalin. Jelas? Kalau cuma ditimbun, dia akan jadi sombong. Karena Abdullah bin Umar mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-ilm li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi dia berbalik malahan. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, karena selain Allah atau menginginkan dengan ilmu tersebut selain Allah, ya, maka hendaklah mengambil tempatnya di mana? Di neraka. Jadi dia bukan jadi orang yang saleh, maka jadi orang yang apa? Tukang maksiat. Merendahkan orang lain, menyombongkan diri, kemudian melakukan dengan ilmunya mencari pembenaran, banyak hal. Ya, tapi sebaliknya disebutkan oleh Imam Malik bin Dinar menjelaskan, innaka idza talabdal ilm li ta'mal bihi sarakal ilm. Ya. Maka kalau engkau menuntut ilmu niatnya buat mengamalkan, maka ilmu itu membahagiakan dirimu. Kalau buat ngamalin, jelas. Tapi sebaliknya, wa idza talabtahu li ghairil amal bihi lam yazidka il fakhra. Kalau engkau menuntut ilmu bukan tujuan untuk beramal, maka enggak akan pernah menambahkan dirimu kecuali apa? Kesombongan. Ilmu itu semakin bertambah ilmunya, semakin kau tambah sombong. Kalau orang sudah sombong ya ikhwah, kira-kira dia diingetin kalau dirinya salah, terima enggak? Karena sifat orang sombong itu 2 kata Rasulullah. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Ini nempel sama orang sombong dan enggak bisa hilang. Sampai kesombongannya hilang. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lainnya. Paham? Jadi ini yang menjadikan apa? Gara-gara kemaksiatan. Karena orang yang nuntut ilmu enggak dibarengi dengan praktek, maka mereka adalah orang-orang yang dosanya besar di sisi Allah.
Dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar pembangkangan di sisi Allah seseorang yang mengatakan ilmu tapi dia susah nggak mau buat praktek. Paham? Jadi bukannya dapat hidayah, malah dapat apa? Kegelapan hati. Padahal yang dituntut ilmu apa? Ilmu agama. Bukan dunia ini, agama. Makanya jangan heran orang kalau sudah duduk di majelis ilmu bukannya tambah baik, malah tambah buruk. Coba dicek seberapa besar ilmu yang dia tuntut dengan yang dipraktekkan. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Karena pada dasarnya kalau Allah menginginkan kepada hambanya cahaya hidayah lewat ilmu, caranya gimana? Ini caranya. Ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya disebutkan oleh Ma'ruf Al-Kharqi, menyebutkan idza aradallahu bi abdihi khairan fatahallahu alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jidal. Kalau Allah kepingin hambanya baik, maka Allah akan bukakan pintu beramal dan ditutup pintu debat. Paham? Jadi orang yang dikasih sama Allah hidayah lewat ilmunya, maka dia lebih banyak beramal daripada debat. Tapi sebaliknya, wa idza arada bi abdihi syarran aghlaqa alaihi babal amal wa fatah alaihi babal jidal. Kalau Allah kepingin hambanya buruk, maka Allah tutup pintu amal dan dibuka pintu debat. Jadi salah satu nih, kalau orang sudah banyak debatnya, berkah nggak ilmunya? Nggak bakal, nggak akan pernah. Dan apakah mereka disebutkan dengan orang yang baik? Enggak. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Tahu maksudnya yufaqihu fiddin? Mereka dikasih pemahaman ilmu dan praktek. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan agamanya. Dengan ilmu dikasih kesempatan duduk di majelis ilmu sebanyak-banyaknya dan juga dikasih kesempatan buat praktek dengan ilmunya. Itu yang dimaksud dengan difahamkan agamanya. Tapi kalau enggak, malah sebaliknya, dia duduk di majelis ilmu tapi dia tidak mendapatkan keberkahannya sama sekali. Akhirnya berbalik menjadi sombong dan juga menjadi banyak debat. Kemudian juga disebutkan oleh Syakik Al-Balkhi di dalam kitab Hilyatul Auliya, disebutkan dukhulu fil ilm bil ilm, dukhulu fil amalu bil ilm. Orang kalau sudah masuk kepada amal pakai apa? Ilmu. Makanya Imam Bukhari menyebutkan al-bab al-ilmu qabla qaul wal amal. Ya, bab tentang berilmu sebelum berkata dan berbuat. Karena untuk bisa praktek pakai ilmu. Ya, kemudian wathabat fihi bisabr. Dan untuk bisa teguh dalam praktek dengan apa? Sabar. Jelas? Pertama berilmu dulu, 2 praktek, 3 sabar. Setelah itu apa? Wa taslimu ilaihi bil ikhlas. Kemudian pasrah dalam berilmu pakai apa? Ikhlas. Jadi nyerahin supaya tadi prakteknya benar, ya, dan prakteknya istiqomah pakai apa? Ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Kemudian dan yang terakhir, ya, faman lam yadkhul fihi bil ilm fahuwal jahil. Kesimpulannya adalah barang siapa yang dia tidak masuk amalnya dengan ilmu, maka dia akan jadi orang yang bodoh sebenarnya. Kenapa? Amalnya sia-sia. Akhirnya kepenginnya jadi orang yang berilmu malah jadi orang yang jahil. Ini efek ketika mereka bermaksiat. Ya, sudah nggak bisa praktek, ikhlasnya jauh, sabarnya nggak ada, habis. Yes. Yang kedua, ya ikhwah, di antara yang menyebabkan seseorang, ya, menjadikan ilmunya buruk adalah dari sisi nuntutnya. Coba perhatikan, kemaksiatan yang besar yang pengaruhi nuntut ilmu apa?
mata. Karena dikatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Entau Imam Syafi'i pernah nggak kerasa, nggak sengaja ngelihat betis wanita tua loh, bukan wanita muda. Maka dia kemudian mengatakan tentang masalah ini. Aku mengeluh kepada guruku Waqi'. Ya, Waqi' ini periwayat hadis. Ya, dia gurunya Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Waqi'. Ya, tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia pun memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan. Karena di saat dia nggak sengaja ngelihat, kemudian hafalannya berantakan semua. Padahal antum tahu, Imam Syafi'i sama Imam Bukhari itu punya kekuatan hafalan yang sama. Sekali dengar, langsung apa? Langsung hafal. Pernah ada 10 orang ngetes hafalannya. 10 orang ini, ya, kemudian pertama mengatakan kata-katanya, kemudian dicampur sama dia hafalan. Dicampur. Kata-kata yang salah Imam Syafi'i hafal. Engkau mengatakan awal gini dan gini. Kata-kata yang di awal diulangi habis, yang dicampur hafalnya tadi. Kemudian dibenerin satu-satu. 10 orang digituin semua. Makanya orang yang kuat seperti ini, begitu kelihatan sedikit langsung hancur. Maka kemudian, ya, kenapa? Disuruh ninggalin maksiat. Bi anna ilmullahi nurun wa nurullahi la yutalil asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah nggak mungkin dikasih sama orang yang bermaksiat. Karena pada dasarnya ketika manusia bermaksiat itu yang menjadikan semua rusak dan hancur. Ciri-ciri paling besar, ya, tentang akhir zaman adalah 2 ini. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bahwa min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu wa yathbutal jahl, dan juga tersebarnya kebodohan. Kalau sudah kebodohan tersebar, apa yang terjadi? Yakthuruz zina, banyaknya zina, ya. Kemudian apa? Dan banyaknya para peminum khamr. Sudah maksiat yang lainnya muncul. Berawal dari apa? Berawal dari orang jauh dari ilmu. Karena yang membuat seseorang tadi bisa menghindari kerusakan di atas muka bumi gara-gara apa? Ilmu yang dipraktekkan, ya ikhwah, ilmu syar'i. Tapi kalau orang nggak punya ilmu syar'i, ngikutin dirinya, yang terjadi hawa nafsu. Jelas masalah ini. Bahkan kenapa seseorang nanti di akhir zaman mereka tidak lagi mengatakan Allah Allah? Ini penjelasannya. La taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ard. Gak akan pernah terjadi kiamat sampai tidak dikatakan di atas muka bumi Allah. Orang sudah ngomong lagi Allah. Jangankan ibadah, Allah aja ngomong. Jelas? Nah, di sini ada 2 pentafsiran yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang masalah hadis ini. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam Kitabul Iman. Ya. Tafsiran yang pertama bahwa seseorang itu tidak mengingkari kemungkaran dan tidak melarang orang lain melakukan kemungkaran. Ini tafsiran yang pertama. Jelas? Nah, tafsiran yang kedua, ini yang terjadi. Tafsiran yang kedua, tidak ada lagi disebut dan dikenal nama Allah di atas muka bumi. Hal ini terjadi karena di saat itu telah rusak. Jelas? Kemudian rasa kemanusiaan sudah hancur, dan kemudian banyaknya kekufuran dan banyaknya kefasikan dan kemaksiatan. Orang kalau sudah banyak melakukan ini, ya ikhwah, otomatis mereka jauh dari praktek ilmu yang sebenarnya. Jelas? Jadi karena sudah nggak bisa praktek sama sekali ilmu yang benar, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsu, sehingga yang ada apa? Kufur, fasik, maksiat. Selesai. Jadi kalau kita bicara, loh kenapa ya seorang banyak yang rusak sekarang? Tanya, berapa persen yang menuntut ilmu agama? Ya sudah. Karena pada dasarnya mereka yang jauh dari ilmu agama, mereka akan jadi orang yang jahil dengan kemaksiatan yang berbagai macam. Jelas? Inilah efek kalau kemudian seseorang terhalang dari ilmunya gara-gara maksiat. Habis waktunya. Insya Allah yang kedua
kita akan membahas tentang dihalangi dari rizki. Rizkinya tambah seret kalau maksiat. Bagaimana seorang terhalang dari rizkinya, kita akan bicara secara detail insya Allah di pertemuan berikutnya. Makanya kadang-kadang kita tanyakan, kenapa ya kok cari rizki zaman sekarang susah? Penyebab besar ini ya ikhwah, maksiat sudah gak ada lain. Nah, apa hubungannya rizki dengan taat? Jelas besar hubungannya. Makanya secara detail insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Setelah itu kita akan bahas tentang masalah bahwa kemaksiatan itu membuat hati kita jadi hampa. Kalau sudah hati kosong, kita bisa nggak mutusin sesuatu masalah. Yang ada masalah kita tambah numpuk. Ya, hidup kita tambah jauh dari Allah, kita tambah tersesat. Bagaimana prosesnya dan apa penyebabnya yang membuat maksiat, apa yang membuat hati kita kosong, ya, dan apa efeknya, insya Allah kita akan bahas juga minggu depan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kejahilan, serta mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemaksiatan dan kemurkaannya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah, dan Allah menutup kita semua dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.